Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. DKM Masjid Al-Mujahidin yang sama-sama kita hormati, kita cintai, juga pembina dan seluruh orang tua, para guru, mohon ridhonya, dan jamaah sidang salat subuh yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita tiada tara pagi hari ini, tadi sudah disampaikan, kita diajak berselawat. Man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku, ruddallahu alaihi ruhi, Allah kembalikan ruhnya baginda kita Rasul. Untuk apa? Wa arudduhu bisalam, untuk membalas salam kita. Apalagi Omnikonnya sudah sampai ke atlet-atlet nasional dan internasional. Beberapa pertandingan ditunda 2 minggu karena teridentifikasi, dan beberapa aktivitas besar yang harusnya dilaksanakan minggu ini juga diundur. Itu artinya mudah-mudahan ketika kita berselawat, khuttallahu alaihi, Allah jaga diri kita, Allah putuskan rantai-rantai dari virus dan ketidaknyamanan yang kita takuti, sehingga Allah berikan kenyamanan dan kemudahan baik dalam beribadah dan bekerja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga bersyukur pagi hari ini tersisa surat At-Takasur. Kalau sudah tersisa surat At-Takasur berarti udah kebayang tuh ya, An-Nasr, kebayang akhir-akhir dari juz 30 yang sebentar lagi insyaallah kita akan khatam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan besar kalau kita khatam dalam keadaan salat dan berjamaah, ini jarang kita temukan. Maka mudah-mudahan kita menjadi bagian dari sejarah-sejarah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan DKM, pembina, imam-imam kita, seluruh orang tua di Al-Mujahidin ini selalu Allah jaga kesehatannya, sehingga kita jamaah mudah-mudahan juga ikut sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Maka sampailah kita di halaman 12 di baris ke-16. Jadi hitungnya dari atas, setelah 15 paling kiri itu ada waw di dalam kurung. Wal maqalatul hadiyata wal isyrin. Jadi makalah atau pesan yang ke-21 ketemu ya. Kalau nggak ketemu, lihat sebelah kanannya. Kalau tengah kanannya nggak nemu juga, lihat sebelah kirinya. Kalau sebelah kirinya nggak nemu juga, ya sudahlah. Nemu ya. Alhamdulillah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam makalah ke-20. Bahwa kita hidup, kita beribadah, kita bermuamalah, kita bersosial, fala syai'alahu, enggak dapat apa-apa.
kecuali kita punya dasar. Dan dasarnya ada 3 kemarin. Yang pertama sunnatullah, yang kedua sunnatur rasulihi, dan ketiga adalah sunnatu auliyaihi. Sunnatullah yang mana? Disebutkan kemarin kitmanus sirri. Apa itu sunnatullah? Ketentuan Allah. Ini kita duduk ibadah, habis sholat subuh nyender, kemudian ngaji dan seterusnya. Ini sunnatullah. Memang ketentuan Allah yang kita jalani. Maka di akhir dalam hadis Jibril kita akan ditanya melalui baginda kita Rasul, dan Umar kemudian merasa heran karena ada orang yang kemudian bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan dalam Islam dan iman pun kemudian Rasul menjawab di akhir, antu minabil qadari khairihi wasabih. Ada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di antara kehidupan kita. Itu sunnatullah. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam qada dan qadarnya, kan sering itu kita dengar guru kita, la yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir. Sebenarnya bukan takdir, qada. Sebab beda qada dengan qadar. Kalau qadar takdir. Jadi kalau qadar takdir lebih dekat ya. Qadar takdir itu lebih dekat. Itu yang sudah Allah tulis sejak zaman azali. Berapa umur kita, rezeki kita berapa, hidup kita bahagia atau sengsara, dan seterusnya. Tapi kalau kita sekarang bisa mengubah, itu berarti kodoknya Allah dengan doa. Kalau kita sudah masuk ke dalamnya, maka sunnatullahnya berubah. Apa itu? Kitmanus sirri. Kitman itu menyembunyikan, sir rahasia. Lu jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Gua ngomong sama lu doangan nih. Ya. Aja ngomong lagi, ini gue cerita doang sama lu nih. Sama yang gue cerita. Nah, berarti kalau udah lewat 2 orang itu bukan kitman lagi. Ya. Kalau bapak ibu cerita ke saya, maka boleh jadi satu saat saya cerita. Kita cerita ke ustadz, ke guru dan seterusnya, boleh jadi ya. Kalau dia lagi nggak enak sama kita dibuka. Tapi kalau kita curhatnya kepada Allah, apalagi curhatnya inda sulusalil yail, ketika sepertiga malam, apalagi ketika wabil ashari hum yastaghfirun, ketika waktu subuh itu diampuni dosa kita. Kenapa? Yanzilu tabarakallahu ta'ala, Allah turun kepada kita. Kita tidak usah berdebat bagaimana Allah turunnya. Kalau Allah turun berarti ke rumah lu apa ke rumah gua ya? Kalau dia ke rumah gua, nggak ke rumah lu dong gitu. Repot, nggak usah. Ini sudah selesai oleh Ibnul Farabi, oleh Imam Ibn Taimiyah, kemudian muridnya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Itu udah selesai bagaimana Allah turunnya. Tapi yang jelas bil ashari hum yastaghfirun, Allah kirimkan malaikat dan bertanya, hal minhum yastaghfirun, ada nggak di antara umatku yang beristighfar, yang curhat, minta ampun, minta doa, minta sehat, minta selamat, minta anak kemudian lancar mungkin di pondok pesantrennya, anak yang mungkin baru kerja biar dia betah di kerjaannya dan seterusnya. Itu berarti kitman, kita jaga biar enggak kemudian kita ceritain sama orang. Sekalipun kita mau cerita, berarti turun yang kedua, sunnah rasulihi. Apa itu? Al-mudaratu bainan nas. Apa itu mudarah bainan nas? Mudarah itu muter, darun ya, seakan-akan di rumah kita.
Ad-dar qabla jar. Kalau nanti ini Jalan Sulaiman digusur, pindah kemana begitu? Apakah Jonggol yang lebaran dikit mana ya? Cisauk, oh iya kali ya. Itu al-jar qabla dar. Kalau mau nyari rumah, lihat dulu tetangganya. Jangan beli rumahnya aja. Kalau tetangganya tukang mancing, kita mancing mulu tiap hari. Tapi kalau tetangganya sering ngaji, subuh di masjid, jamaah di masjid, ya kan, kita mau kagak mau ke bawah. Maka mudaroh kita terbentuk, ya, terbentuk dengan bainan nas, orang-orang yang baik di sekeliling kita. Sekalipun kita mau cerita ke dia, insya Allah jadi amanah. Kenapa? Karena orang-orang baik biasanya tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dia percaya dengan qadar dan qadarnya Allah dan meyakini Allah dan Rasulnya. Kalau kita udah sama-sama cerita enak, sama-sama nyaman, maka ilah turun ke mana? Ketiga, sunnati auliyaihi. Apa itu? Itu bisa dilihat di terakhir. Aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Dia jadi ngademin orang, bukan jadi kompor, tapi islah. Dia bisa mempersatukan orang lain, bukan jadi kompor. Lu ngapa sama dia? Begini, iya emang dia begitu orangnya. Nah, kita bukan ngademin malah jadi kompor. Mestinya mah kalau dia lagi begitu kita tepok, ya kan? Dapat salam lu dari mana? Dari dia. Ilah lah. Orang gua habis ngobrol sama dia maksudnya sayang banget sama lu. Cuma ya namanya masih muda kan begitu. Biasa ada gengsi-gengsian. Tapi lama-lama baik lagi begitu. Ini mah kompor aja. Emang begitu dia. Dulu sama gue juga begitu, ya kan? Akhirnya kompor. Harusnya kita aslaha bainan nas, ya. Menjadi orang berislah antara kita. Nah itu mengingat yang kemarin. Maka masuk ke 21 ini lebih dekat dengan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kelihatan? Wal maqalatul hadiyata wal ishrun. Makalah yang ke-21 dalam bab 3. Ya, ini nanti dikit lagi habis masuk bab 4. Apa itu? An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dari Ali, ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, julukannya adalah karamallahu wajhah. Kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Kun jadilah indallah di sisi Allah khairun nas, yang warna hitam itu ditebelin ya, sebaik-baik manusia kalau di sisi Allah. Wa kun indan nafsi, kalau kita di hadapan manusia yang lain, syarrun nas, kita sejelek-jelek manusia. Di hadapan Allah nggak kelihatan kita syarrun, kita khairun nas. Tempo hari kita belajar sirrau wa alaniyah, bertakwa dalam sendiri maupun bersama-sama. Nggak enak ntar dulu banyak orang. Nah berarti belum bertakwa. Nggak enaknya karena banyak orang. Kalau kagak ada orang, kue talam dimasukin, uli, ya kan, masukin di ternak-ternak, ya kan, pisang masukin, ya kan, begitu pulang ngomong sama anaknya, ya Allah tong, gue untung banget ini kondangan. Emang apa mak? Lah kondangan goceng, 4 anak nyedok nasi begitu mentungnya, belum dibawa lagi di tas kan begitu. Artinya sirra wa alaniya, ketika dalam sendirian maupun bersama-sama. Maka kalau kita bersama Allah, kita menjadi yang paling baik. Sebaiknya menjadi orang yang paling baik menurut Imam Ali. Tapi kalau kita dengan manusia yang lainnya, kita menjadi syarrun nas, orang yang paling rendah, orang yang paling jelek, orang yang paling sedikit ibadahnya.
Kenapa demikian? Kita lihat. Wa dzalika kama qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita mengenal namanya Sultanul Aulia. Sultannya aulia, para aulia. Bukan Sultan Andara, tapi Sultan para aulia. Apa itu? Siapa beliau? Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa wa syarrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan dan memuliakannya. Apa yang disampaikan beliau? Idza laqita ahadan minan nas, kalau kita ketemu salah satu dari kita, ya, manusia, ya, tetangga, keluarga, se-RT, se-RW, sekelurahan, satu gang dan seterusnya, wa ra'aital fadla lahu 'alaika, dan kita menemukan, melihat. Jadi kalau kita ngelihat doang tanpa bisa memaknai, itu namanya nazoro. Makanya mata kita ini kalau min pakai apa? Kacamata. Kacamata itu bahasa Arabnya minzorun, adanya di mata nih. Artinya mempertegas daya tangkap mata kita. Maka dinamanya minzor, gampang ngelihat. Tapi kalau ro'a ya itu melihat bukan hanya dengan mata, tapi dengan ilmu yang kita punya, dengan pengalaman yang kita punya, dengan perasaan gorizah yang kemudian Allah titipkan kepada kita, dengan hassas, dengan telepati, dengan rasa yang Allah titipkan. Maka kata Rasul, ittaqu farasatul mu'min, hati-hati dengan firasat orang beriman. Itu artinya ro'a, ya. Ra'aital fadla lahu, kita melihat ada keutamaan, kebaikan, kelebihan lahu padanya, alaika daripada kita. Ya. Saya misalnya jamaah di tempat lain belum pernah khataman sampai akhir. Di Al-Mujahidin alhamdulillah belum khatam, tapi sedikit lagi hampir khatam. Berarti apa? Ada kelebihan, betul. Nah, ketika kita sama-sama manusia menemukan kelebihan, maka wataqulu asa ayyakuna indallah khairan, maka kita takul, ya, menyebutkan, ya, baik secara lisan kita atau dalam hati kita. Karena kalau kita ngomong itu pakai mulut atau pakai hati, ya, dua-duanya, ya. Ibu-ibu jalan ntar nih, ya kan, ke pasar, namanya hari Sabtu, cabai habis lagi mahal, beli goceng nggak boleh, bolehnya ceban, kan begitu. Nah, maka ngajak lakinya biar percaya, no ayo, orang cabai lagi mahal, ayo biar tahu. Berangkat dah, apa ke pasar petukangan, apa kemana, apa ke Bayoran. Kalau ngomongnya pakai hati doang, repot. Begitu lewat tukang toko emas, bininya nyolek, bang, kata lakinya diginiin celam-celam, taraja. Kenapa? Nggak ngomong, dalam hati doang, repot. Maksudnya beliin cincin, bininya lakinya celam-celam aja, taraja. Maka lidah ini menerjemahkan dalam hati. Innal kalama la fil fuadi, omongan itu adanya di hati. Wa ju'ilal lisanu 'alal fuadi da'ilah. Allah ciptakan lisan, ya kan, 'alal fuadi dalila, menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Maka takul di sini boleh jadi dalam hati atau kita ucapkan dengan lidah kita. Apa yang kita ucapkan? Asa ayyakuna indallah khairun minni. Sudah pasti saudaraku ini jauh lebih baik, jauh lebih soleh, jauh lebih beruntung daripada aku.
Kenapa? Karena ada kelebihan. Ya, kalau di masjid sebelah misalnya masih sekitar kuliah sama kulhu bacaannya, ya karena kita sering lewat, ya entar kuliah entar kulhu, kadang-kadang diganti kulhu dulu baru kuliah, ya kan. Nah kita di sini hatam berarti ada kelebihan. Ya, maka kita mengatakan dalam diri kita baik dalam hati maupun lisan, asallahu khairum minni. Udah jelas saudara kita ini lebih daripada kita. Wa arfa'u darajatan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Fa in kana sagiran. Kenapa kemudian kita berdoa dan menyatakan itu? Menunjukkan bahwa ketika ada orang melakukan kebaikan, sungguh kebaikan itu memotivasi kita. Ada orang yang melakukan kebaikan, maka tentunya kita tidak akan pernah menyatakan gue mau udah sering. Nah, kenapa? Karena kita tidak mampu melakukan itu. Takul mengatakan dalam diri kita khairan minni, jelas saudara kita ini lebih baik dari kita. Artinya tidak akan pernah kita melihat amal orang itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu membuat iri kita kalau itu adalah amal saleh. Maka urusan amal lihat sama yang tinggi-tinggi. Ya. Dia udah pada datang sebelum qomat, saya pas qomat. Pastinya Allah lebih sayang dengan yang datang sebelum qomat. Ya Allah bukan nggak sayang sih, cuma yang jelas saudara kita itu lebih baik ketimbang kita misalnya. Yang kedua, fa in kana sagiran, kalau kita melihat yang kecil, tadi kan yang besar tuh, ya kelebihan, ya ini kekurangan. Qul tahadza lam ya'sillah, kita kudu bilang sama diri kita, lam ya'sillah, orang ini tentunya tidak bermaksiat di hadapan Allah. Jadi ada orang amalnya lebih sedikit dari kita. Kita ngaji setiap hari, dia ngajinya hari Sabtu doangan. Kalau kita bisa menyatakan lam yaksillah, dia tidak bermaksiat di hadapan Allah, maka kita tidak pernah membeda-bedakan ngaji kita dengan orang lain. Apapun bentuknya, dalam satu keadaan, baik itu aktivitas momen-momen tertentu, ya. Ini sebentar lagi Maulidnya udah habis, berarti datang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj habis, datang Ramadan, ya. Bahkan beberapa kali saya tanya, emang bener ini nggak salah mintanya? Udah ada 11 orang yang minta jadwal Ramadannya masih lama, tapi udah minta jadwal Ramadan. Saya lihat udah 11. Saya tanya, ini beneran? Bener nggak? Nah, ini artinya bahwa kalau kita melakukan sekarang belum ingat Ramadan, ternyata ada orang yang ingat Ramadan, ya, bahwa kita kemudian tadi ada kelebihan mengucapnya, Allah jadikan kebaikan dan Allah angkat derajatnya. Kalau yang jelek atau kurang dari kita, maka Allah tidak memasukkannya dalam kemaksiatan, menjaga kita agar tidak maksiat juga. Wa ana qad asaitu, yang bermaksiat siapa? Saya. Fala syakka annahu khairan minni, sudah jelas dia itu lebih baik daripada saya, ya. Wa in kana kabiran, kalau kita melihat amalnya itu besar, ya, banyak, qul tahadza qad abdullah qalbi, ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah jaga hatinya. Wa in kana aliman, kalau dia itu berpengetahuan, berilmu, qul tahadza a'ta ma lam ablughu wa nala, kita katakan dalam diri kita, hada a'ta, inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
malam ablug wanal, ya kan, apa yang belum pernah Allah berikan kepada kita. Anak kita pinteran dia daripada kita, cucu kadang-kadang pinteran cucu daripada engkongnya. Kalau urusan apa, megang HP kan gacoan dia daripada kita. Saya aja kadang-kadang bikin apa tuh, Zoom atau Google Meet, itu kadang-kadang bingung. Tapi yang nomor 2 gampil ya, yang nomor 2 yang umur 7 tahun gampil ya. Pinteran dia ya. Itu artinya ketika ada orang yang Allah berikan ilmu, kita mengatakan dalam diri kita, a'atallah, ini Allah yang berikan. Malam ablug wa anal, apa yang tidak diberikan kepada kita. Wa ilmun ma jahilta wa huwa ya'malu bi ilmi. Dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat kita dari kebodohan, wa huwa ya'malu bi ilmi, dan melakukan aktivitas dengan ilmunya. Beribadah tanpa ilmu juga mardudatun la turad, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya ilmu, masuk masjid udah jelas ada doanya meskipun kagak ada tulisannya. Kenapa nggak ada tulisannya? Karena udah hatam semua urusan doa masuk masjid. Apalagi masjidnya Masjid Al-Mujahidin yang emang pintunya semua bilang emang gacoannya di sini. Jadi kalau kita masuk Masjid Al-Mujahidin berarti udah apal semua doanya, cuman kadang-kadang orang keburu kebaca. Ya. Kadang-kadang udah nyelonong baik, orang keburu kebaca. Ya. Sama kayak bapak-bapak niat bininya, orang keburu kebaca doanya. Iya, udah sentak baik. Nah ini padahal ada doanya 2 yang sering ditulis sama beberapa orang. Allahumma ftahli abwaba rahmati, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat. Sebetulnya ada yang kurang, depannya Allahumma gfirli zunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Dosanya diampunin dulu baru masuk. Ini main tiba-tiba bukakan pintu rahmat lah, dosanya banyak. Maka Rasul kalau di khutbah itu selalu bilang is'alul afwa wal afiyah. Diteruskan sama Abu Bakar, dan Abu Bakar kalau baca itu air matanya menangis, berhenti kalau dia jadi khotib. Kenapa? Ingat Rasul, is'alul afwa wal afiyah. Kalau apa-apa minta ampun dulu, baru minta sehat. Mau perjalanan jauh, bawain duit, mau ngelamar, minta ampun dulu, baru kemudian niat ngelamar, niat bawain duit. Ya. Mau hajatan, mau arisan segala macam, musim hujan, ya minta ampun dulu, baru mudah-mudahan minta enter. Ya, ini segala apa-apa dilemparin ke tenda. Lempar ini yang lu pakai kemarin mana? Mau lemparin ke tenda. Gua yang dipakai dilempar ke tenda. Yang repot kalau lagi anginnya kencang, jatuh di atas piring jatuhnya. Lah punya siapa ini katanya. Kalau ngelemparin juga lihat-lihat di mana ngelemparinnya. Ya. Kalau sekarang kebanyakan lagi, ada 2 orang di belakang tenda biasanya. Iya. Wah, anginnya ke sono, aman. Ya ngopi. Kopi lo lagi diminum, anginnya kemari gitu kan. Kesian dia nggak ngopi-ngopi jadinya. Ya. Ini artinya bahwa dengan ilmu, ya kan, dengan ilmu kita melakukan aktivitas kita, maka begitu kita masuk udah diampunin, argonya jalan semua. Yang tahu ilmunya begitu masuk masjid langsung nawaitul i'tikaf, niatnya i'tikaf udah sekalian. Beda itu pahalanya. Kalau timang duduk doang gak niat i'tikaf, beda. Sama begitu kita niat i'tikaf, jalan itu argonya.
naik taksi aja buka pintu 25.000, timbang buka pintu doang, duduk jadi gocap. Ya, apalagi yang naik taksi tidur. Lah, menang banyak itu supirnya. Muter-muter kagak dibangunin, muter-muter aja. Ya, kan begitu bangun, ya dilihat lah, mahal amat bang, bapak tidur. Coba kagak tidur murah kata dia. Artinya ketika kita duduk, mohon maaf kita merem, kita kemana-mana pikiran kita, tapi kan udah lihat etika. Wudunya ada. Ya. Yang tahu ilmunya duduknya mutamakin, duduk. Ketika duduknya mutamakin, insya Allah wudunya terjaga. Tapi kalau yang kemudian tidak mutamakin, ya, kemana-mana dah. Ya kadang-kadang ngelepes, ya kan. Sebelahnya, lu ya, enggak, no kali no, ya kan. Akhirnya main salah-salah padahal sama dia. Artinya di sini bahwa, ya kan. Dengan ilmu itu kita mengatakan bahwa ini adalah yang diberikan Allah dan kita beramal kepadanya meskipun kita belum diberikan. Wa in kana jahilan qulta hadza asallah. Kalau kita ketidaktahuan kita, jahil kita, ya. Qulta kita menyatakan dalam diri kita hadza asallah. Ini kita gunakan bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Yajhalu wa annahu asaituhu bi ilmin wala adri bima yahtimu li au bima yahtimuhu lahu. Dengan ini aku menjadi tahu, ya. Kan tadi orangnya bisa, kita nggak bisa. Dengan ini aku menjadi tahu, ya. Dengan apa tahunya? Menutup segala amal kita dan amal yang lain karena ilmunya. Makanya tadi doa kita terakhir setelah sholat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah. Imam Sya'rawi sering kali mengingatkan kita, al-jawarih ta'amal wal qalbu tatawakkal. Organ tubuh kita kerja terus, nggak ada berhentinya. Tapi hati kita kudu tawakal. Kalau kita merem, berarti hati kita udah tawakal. Ya udah sampai klek. Tapi organ kita berhenti nggak? Nggak berhenti. Tapi hati kita berhenti. Yang syukur alhamdulillah begitu kaget bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nggak begitu tok. HP mana HP? HP di mana sih HP? HP dicari, ya. Padahal dia baru aja mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agak panjang. Wa in kana kafiran, ketika dia tidak beriman, kafir. Beberapa yang lalu sudah banyak kita baca dan kemudian mendapatkan ilmunya antara kafir dengan muslim. Ya, kalau kafir kemudian ada hijabnya, ada penutupnya, maka dia kafir. Ada hal yang menutupi sehingga belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketemukan dalam kehidupan kita ada orang baik sekali dengan kita tapi belum beriman. Mudah-mudahan segera Allah berikan hidayah keimanan. Amin ya rabbal alamin. Kalau dia tidak beriman, qulta la adri asa ayyuslima. Kita memang tidak pernah tahu, tapi kita selalu berdoa kepadanya ayyuslima, semoga Allah selamatkan. Allah beri hidayah, Allah berikan keyakinan, fayakhtimu lahu bi khairin, dan Allah berikan apa? Penutup dari amalnya dengan kebaikan. Bi khairil amal, dengan amal yang paling baik. Wa asa an akhfura fayakhtimu li bisuil amal. Wa asa, semoga kita tidak menjadi kafir. Tadi kan yang kafir siapa? Teman kita, tetangga kita, atau orang lain di antara kita yang kita kenal. Kalau kita ketemu dia, kita nyebut dalam diri kita baik lisan maupun hati, asallah ayyusallima, semoga Allah memberikan keselamatan dan memberikan hidayah. Akan tetapi hakikatnya kita mengatakan dalam diri kita agar apa? Agar kita tidak kafir.
agar kita tidak kemudian ingkar dengan apa yang sudah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bisu'il amal, dengan amal yang amal yang tidak baik. Kan ketika kita lahir itu Imam Ibnu Mas'ud sampaikan yursalu alaihil malak. Kita ini dulunya itu dianterin, ditemenin dengan malaikat-malaikat. Maka sebelum alam rahim ada namanya alam ruh. Alam ruh itu yursalu alaihil malak. Allah perintahkan sekelompok daripada malaikat itu buat nemenin kita. Sampai akhirnya datang waktunya arba'ina yauman nutfah, arba'ina yauman alaqah, arba'ina yauman mudghah. 40 hari dia nutfah, cairan kayak susu nih, cairan, ya kan. Summa yakunu alaqah, nempel. Masih ingat dulu nyarikan sepat digigit lintah? Saya pulang sekolah biasanya nyarikan sepat tuh, karena digorengnya enak, gurih. Itu kalau lagi nyarikan sepat nggak berasa, begitu pulang tuh apaan pada nempel? Lintah. Nah lintah itu kan dia gantung. Jadi kalau kita cetot gitu, ini darahnya keluar. Dia sama darah kita sama, itu namanya alaqah, darah nempel. Nanti lama-lama jadi mudghah, keras. Kerasnya jadi daging kita. Berarti kan 40 berarti 120. Makanya orang dulu 7 bulan, belakangan orang enggak 7 bulan. Berapa bulan? 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena memang ada indikasi di 4 bulan itu ditiupkan ruh, dibawa malaikat fayanfukhu fihi ruh, diperintahkan satu malaikat untuk meniupkan ruh. Nanti kita pulang, ajal datang sama, yursalu alaihil malak, Allah kirimkan malaikat itu juga. Fanazala bihi wahidun, satu diperintahkan Allah untuk ngapain? Nyabut ruh kita. Jadi yang lain di sana inda ghadil basar, ketika mata ini paling jauh memandang ke genteng, berarti digenteng. Fanazala bihi wahidun, satu turun. Kalau dulu kita ditiupin ruh, nah sekarang dicabut ruhnya. Nah inilah yang dimaksud bahwa, ya kan, kita datang dari alam ruh ke alam rahim itu luar biasa, dikawal sama malaikat. Itu artinya kita baik apa buruk? Baik. Maka kebaikan-kebaikan itu mudah-mudahan di tengah-tengah kita begini begono ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan di akhirnya nanti, di akhirnya kita kembali baik dengan doa kita tadi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi begitu diambil kita dalam keadaan baik dan bukan dalam su'ul amal. Kenapa demikian? Karena banyak kemudian kita berikrar kepada Allah, tapi di akhir kita diingkar dengan ikrar kita. Dulu waktu kita mau jadi janin kan ditanya, itu sebelum kita teken, kan ada 4 yang kita teken. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan Allah berbicara dengan kita dengan menetapkan 4 hal, ya. Rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyin au sa'id. Rezekinya, ajalnya, amalnya, hidupnya akan bagaimana. Tanda tangan kita itu, begitu tanda tangan kita ini kan ditanya, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kita jawab enggak? Jawab. Apa kata kita? Qalu bala syahidna, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Nah kalau kita sudah berikrar begitu, harusnya subuh kita begini, azan kita bangun, qomat kita salat jamaah. Tapi kalau subuh kita 5:30, subuh kita jam 6, ya kesian malaikat nih, subuh apa duha sih, apa suruh sih ya. Karena kita udah mulai kebanyakan ingkar.
Doa banyak banget doanya. Sampai malaikat yang kemarin lagi doanya nih. Ya kan, malah banyak banget. Mintanya banyak banget tapi sembayangnya kelamaan. Orang-orang udah jalan, dia belum jalan. Orang ngaji dia kagak ngaji. Ini artinya bahwa ingkar kita kadang-kadang banyak juga. Maka di akhir kalau kita ngelihat orang yang tidak beriman, kita bukan kemudian mencaci, menghina dan seterusnya, tapi mudah-mudahan dia diselamatkan Allah dan diberi hidayah. Karena biasanya yang berpapasan sama kita itu meskipun tidak muslim, dia biasanya baik karena ada dalam lingkungan yang baik-baik. Ya, biasanya yang suka itu ngambil semen, bayarin nanti. Ya, ngambil pasir, ya udah gampang dah. Kapan kayak bayarnya? Kan begitu kadang-kadang. Ini artinya mudah-mudahan beliau-beliau dijaga Allah dan kita dalam diri kita meminta untuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa kun indan nasi rajulan minan nas, itu yang warna hitam. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Kalau tadi kan kita hidupnya, posisi kita di hadapan Allah, maka kita menjadi apa? Khairun nas, orang yang paling baik. Sekarang wa kun indan nasi rajulan minan nas, ini kalau kita berpapasan atau berhadapan diri kita nggak bisa sampaikan kepada Allah tapi derajatnya sama dengan manusia. Kalau tadi kan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yakrihu ayyara 'abdahu mutamayyizan an ghairihi. Kalau kita manusia dengan manusia, itu Allah yukrihu. Apa yukri itu? Makruh. Apa itu makruh? Dibenci. Ya. Habis bayang maghrib biasanya di Masjid Al-Mujahidin sampai isya, karena musim hujan perutnya bunyi mulu. Akhirnya pulang ke rumah, ngapain? Mindo. Dilihat ada jengkol, mananya jengkol BW, ya kan? Ada pete, digegares semuanya. Dia balik lagi sembahyang isya kemari. Wah, itu sebelahnya dari mana? Enggak, dari belakang. Dari belakang, iya mah, ya kan, semuanya ada di situ, ya kan. Maka kita kalau yang ini namanya makruh, ya kan. Artinya kesian sebelah kita. Tetangga nggak doyan duren, ya kan. Loh kita emang duren lagi murah, sekarang 45.000. Yang montong, yang udah setengah mau sangking tuh, di mana adanya? Pasar Jabon. Kita saya anterin. Itu manis legit, masya Allah, 45.000. Ya, biar di tempat lain udah gocap. Jadi ngomongin duren, ya. Itu siapa baik saya bilangin. Wah, dari sampai Pondok Bambu nyampe, sampai dari Cisaeng nyampe, ya. Ya emang susah dapat yang 45.000, ya kan. Udah gitu enak. Nah ini maksud saya, tetangga gak doyan. Loh kita main lewat-lewat aja, buka-buka aja. Nah itu namanya mukrih. Jadi dibenci Allah. Kenapa? Ibadah itu bikin orang seneng, bukan bikin orang gak seneng. Maka di sini disampaikan kalau level kita dengan manusia itu disampaikan Allah yukrihu, Allah membenci. Membenci siapa? Ayyara abdahu, melihat hambanya mutamayyizan an ghairihi, merasa lebih daripada orang lain. Jadi kalau kita tadi dengan Allah harus menjadi baik, memang harus. Kita orang lebih, kita lebih lagi. Tapi kalau dengan manusia kita nggak boleh merasa lebih. Kenapa demikian? Kama fil hadis, yang sering Allah sebutkan dalam beberapa perumpamaan. Wa kana ba'duhum yad'u bihadad duha, dan Allah kemudian mengajarkan kepada Rasulnya untuk sering-sering baca doa. Apa doanya? Nah, ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni
saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Yang bawa handphone boleh dipoto, cekrek. Karena kalau nggak dipoto sekarang, entar keburu dibalikin nih kitabnya. Alhamdulillah, cepat benar ya. Ya. Keburu dibalikin kitabnya, akhirnya lupa. Ini boleh dibaca. Ini sering dibaca oleh para sultanul aulia, para sultannya wali. Allahumma ja'alni saburan, ya Allah jadikanlah kami orang yang sabar. Waj'alni syakuran, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Ya. Waj'alni min a'yuni sagiran, dan jadikanlah aku di mataku ini semua kecil. Agar apa? Aku lebih menjadi kecil. Ini sagiran. Wa fi a'yunin nasi kabiran, dan di mata manusia kita pengen besar semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Maka doa ini satu makalah disampaikan di kitab lain namanya Irsyadul Ibad, sering dibaca oleh Abinal Kiram Kiai Haji Ahmad Nawawi, yaitu Irsyadul Ibad di masjid ini juga kalau nggak salah. Di riwayat beliau menyampaikan Syekh Muhyiddin Zakaria itu menyatakan bahwa di antaranya adalah doa ini dibaca saat kita dalam keadaan yang tidak biasa. Keadaan yang tidak biasa. Ini kadang-kadang pagi cerah, terus siangan dikit cerah juga sih. Cuman tiba-tiba kadang-kadang berubah drastis, gelap kemudian hujan. Bocah lagi enak-enaknya tiba-tiba merinyu baik. Ya. Bini juga begitu. Lagi girang banget di dapur, tiba-tiba manyun, ya kan? Wah, ada yang habis berarti kan begitu. Ini artinya kita baca ini, ya kan? Allahumma ja'alni saburan, ya kan? Jadikanlah kita orang-orang yang sabar, wa ja'alni syakuran, jadikanlah kita orang yang bersyukur, wa ja'alni min a'yunin saghiran, kita kecil di hadapan Allah, wa fi a'yunin nas kabiran, mudah-mudahan kita semua menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin. Jika ada yang mau ditanya silakan. Jika tidak, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan sudah luar biasa rame, ya kan? Temunya ini sudah tanggal 25. Maka belakangan teman-teman kita yang kerja juga sedang kebingungan, ya, bagaimana menyikapinya, ya kan? Mau Natalan atau tidak, kan begitu. Ya Ustaz nggak kerja di sono, enaklah saya, ya kan, disuruh bikin surat, suruh nyampein, suruh ngomong ke bawahan, ya kan, selamat Natal ya, begitu. Maka kita mengenal ada akidah, ada syariah, ada yang namanya muamalah, ada hal terkait dengan akidah, teologi keyakinan, maka itu nggak boleh ditolerir. Tidak ada toleransi dalam berakidah. Tapi kalau urusannya muamalah, itu dia boleh sesuai, ya, keadaan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita meyakini bahwa Isa itu adalah bin Maryam, maka dalam kaidah tafsir Quran, ketika orang disebut Isa bin Maryam atau Maryam binti Harun, maka selama dunia ini masih ada cuma sekali yang namanya Isa bin Maryam, dan cuma sekali yang namanya Maryam binti Harun. Karena belakangan banyak perempuan-perempuan bilang Maryam aja bisa, nggak ada lakinya punya anak, aku juga bisa, begitu ada dia. Iya, Jakarta Maryam aja bisa, nggak ada lakinya punya anak, juga bisa, begitu. Jangan nyalain gua apa, Maryam juga nggak ada lakinya, begitu. Makanya disebut Maryam binti Harun.
Maryam yang mana? Yang Harun. Itu sekali sealam dunia ini ada cuma satu yang namanya Maryam bin Harun. Enggak ada lagi yang lain. Sama Isa yang namanya bin Maryam, dia tetap menjadi Abdullah. Maka kalau kemudian kita Natalan kemudian suasananya kita harus meyakini bahwa Isa binti Maryam, karena Natal dalam beberapa literasi sumber itu Natal sama dengan Maulid. Itu artinya memperingati lahirnya Isa binti Maryam, bukan Isa bin Abdullah atau bukan Isa anak Tuhan. Yang repot kita terjebak pada Isa anak Tuhan. Maka yang paling baik adalah ar-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan. Itu mustahabbah, sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau disuruh bikin surat, bikin aja. Tapi begitu Isa binti Maryam, ya, Natal itu kan Maulid, mengakui kelahiran. Kan ada namanya Isa binti Maryam kan? Kita mengakui bahwa dia nabi, dia anaknya Maryam, dan dia tetap hamba Allah. Boleh nulis surat. Kalau emang disuruh, daripada suruh nulis SK, akhirnya disuruh keluar, berarti juga enggak. Ya kan, mana arisan belum pada bayar, mana cicilan motor baru mulain, kan repot lagi ntar. Ya. Tetap kita meyakini dalam hal muamalat itu kerjaan, bukan akidah. Itu diperbolehkan. Kedua, syaratnya kalau dia adalah mudir. Apa itu mudir? Pemegang kebijakan, supervisor, GM, dan seterusnya. Ya, ini RT bukan, apa bukan? Lagi ngucapin Natal, mau ngapain? Ya kan? Kalau dia direksi, kalau dia itu pimpinan perusahaan, kalau dia itu supervisor, GM, ya silahkan saja terkait dengan muamalah. Tapi kalau kita nggak ada untungnya, nggak ada keperluannya, maka al-khuruj minal khilaf mustahab. Maka keluar dari yang tadi, sesuatu yang terbilang itu multi tafsir, maka kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, tidak euforia dengan keadaan yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan liburan dengan anak-anak, ya kan lagi liburan nih, ya kan, tapi tetap kita jalankan kewajiban kita. Tetap kita terkait hati kita dengan Masjid Al-Mujahidin, tetap kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah meskipun suasananya suasana liburan sama bocah, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yukafi wa mazidah. Allahumma akhtimna ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min su'il qada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.